Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummul Khairah. Saya dari kampus cabang Universitas Labuhan Batu di Tanjung Sarang Alang, prodi Pendidikan Biologi semester 6 tahun ajaran 2020 sampai 2021. Kali ini saya akan membahas tentang pelajaran biologi. Baiklah, langsung saja saya akan membahas tentang materi genetik yang akan kita pelajari. Apa saja yang termasuk di dalam materi genetik? Yang pertama, ada kromosom, kemudian ada gen, alel, kemudian ada DNA dan RNA. Itu semuanya adalah materi genetik yang ada di dalam tubuh kita. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang yaitu kromosom. Apa sih yang dimaksud dengan kromosom? Jadi, yang dimaksud dengan kromosom itu adalah benda-benda halus yang berbentuk seperti benang-benang yang tipis yang ada di dalam setiap sel tubuh kita yang punya inti sel. Ingat, ada beberapa sel yang ada di dalam tubuh kita yang tidak mempunyai inti sel. Jadi, kalau kita berbicara tentang kromosom, adanya di dalam inti sel, bentuknya itu seperti benang-benang tipis. Nah, sekarang kita lihat dari bagian-bagian kromosom. Bagian-bagian utama kromosom itu ada dua. Yang pertama yaitu lengan kromosom, dan di antara dua lengan kromosom itu ada lekukan yang disebut dengan sentromer. Dan di dalam lengan kromosom itu terdapat bentuknya seperti spiral. Namanya kromonema. Ini pita panjang yang disebut dengan kromosom. Kromonema ini itu dibentuk seperti kumparan-kumparan, dan pada beberapa bagian kromonema ini menebal seperti untayan, mutiara atau manik-manik, dan bagian kromonema ini yang disebut dengan kromomer. Di dalam kromomer terdapat bagian disebut dengan lokus. Lokus ini seperti ruangan-ruangan kecil di mana di dalam lokus inilah nantinya akan terdapat materi genetik lain yaitu gen. Dan lengan kromosom itu sangat mudah menyerap warna karena di sini terdapat bagian-bagian kromonema yang menyerap warna. Jadi, jika kita membuat suatu preparat tentang kromosom, bagian yang gelap itu adalah bagian-bagian lengan. Sementara sentromer karena tidak mengandung materi genetik, maka dia berwarna lebih pucat dan lebih terang. Kemudian ini bagian-bagian kromosomnya ya. Selanjutnya, kadang kita temukan lekukan yang namanya satelit. Tapi tidak semua kromosom satelit ini dipenciri, jadi tidak pada semua kromosom. Kemudian bagian ujung agak menyempit ini yang disebut dengan telomer. Jadi telomer itu adalah bagian dari kromosom yang memang tugasnya yang pertama dia adalah mencegah supaya DNA yang ada di dalam kromosom itu tidak terurai kemana-mana. Yang kedua, dia menjaga supaya kromosom satu dan kromosom yang lainnya itu tidak saling
berikatan atau menempel. Jadi ini fungsinya dari telomer. Nah, jadi ini adalah garis besar bagian-bagian dari kromosom, ya. Dan kromosom ini komponen-komponennya dari kromosom itu. Jadi sebenarnya kromosom itu tersusun dari dua komponen. Yang pertama itu adalah komponennya DNA, deoksiribonukleat asid. Terus kemudian komponen yang kedua ini adalah protein yang disebut dengan protein histon. Jadi DNA dan protein histon inilah yang kemudian terangkai di dalam kromonema dan membentuk kromonema yang panjang. Itu adalah komponen utama dari kromosom. Lalu fungsi kromosom itu sendiri apa? Dan kromosom itu fungsinya adalah sebagai pembawa informasi genetika. Mengapa demikian? Karena nantinya di dalam kromosom itu terdapat penentu sifat, yaitu namanya gen. Ya, jadi gen itu ada berjejer dalam kromosom. Jadi wadahnya adalah kromosom itu sendiri. Dan kemudian kromosom sendiri di dalam tubuh manusia itu bentuknya bermacam-macam. Bentuk-bentuk dari kromosom itu, bentuk kromosom itu dikelompokkan menjadi beberapa. Jadi yang pertama berdasarkan letak sentromernya. Kromosom itu dibagi menjadi 4, ya. Jadi yang pertama itu yang disebut tipe metasentrik. Maksud letak sentromer itu persis di tengah. Jadi kalau digambarkan sehingga kromosom itu berbentuk seperti huruf P. Dan kemudian yang kedua itu adalah tipe submetasentrik. Ya, kalau tipe metasentrik maka letak sentromer sedikit bergeser dari tengah. Ya, jadi panjangnya lengan itu agak tidak sama. Jadi dia agak lebih pendek, menampakkan seperti huruf L. Ya, huruf L. Dan yang ketiga ini adalah yang disebut dengan tipe akrosentrik. Kalau tipe akrosentrik itu sentromer lebih ke pinggir lagi dan menampakkan seperti huruf J. Huruf J. Yang terakhir ini adalah telosentrik. Itu sentromer letaknya di pinggir sehingga lengan kromosom itu hanya satu, sehingga menampakkan seperti huruf I. Dan bentuknya jumlah sentromer itu kalau dilihat dari jumlah sentromernya, maka kromosom itu bisa dibagi tipe asentrik. Berarti di sini kromosom itu sama sekali tidak punya sentromer. Kemudian tipe monosentrik. Kalau mono berarti satu dan hanya punya satu sentromer. Kemudian tipe disentrik itu adalah 2 sentromer. Kemudian yang terakhir ini adalah polisentrik. Kalau polisentrik berarti banyak. Dan kemudian berdasarkan bentuknya itu bermacam-macam. Jadi bentuk kromosom itu ada bentuknya bulat dan ada bentuknya koma.
ada bentuknya seperti batang, kemudian ada bentuknya seperti huruf L atau seperti huruf P ya. Sekian dari saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.